Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syabul Bahri. Di sini saya mau sharing tentang teknologi Flutter. Eh, apa itu Flutter dan kenapa sekarang mulai booming dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencari programmer Flutter seperti itu. Eh, Flutter sendiri ini teknologi yang diciptakan oleh Google, dengan dimana teman-teman bisa mulai dengan cara mencari di browser, bisa dengan mengetikkan flutter.dev. Nah, dari sini kita bisa tahu apa sih Flutter itu dan apa istimewanya seperti itu. Nah, dari sini dari tampilan awal kita udah lihat tampilannya keren gitu, keren, dan dia mengusung tagline build apps for any screen. Ya, bener sih. Jadi dengan kita belajar Flutter itu kita bisa bikin website yang bagus, yang enak dilihat. Terus kita juga bisa bikin aplikasi Android, iOS, aplikasi untuk desktop atau untuk mungkin Windows atau Linux atau MacBook seperti itu. Seperti ini, dia bisa bikin aplikasi mobile, web ataupun desktop. Bahkan bisa bikin kayak library sendiri yang bisa di-embed ke aplikasi-aplikasi lain seperti itu. Nah, di sini saya ingin sharing bagaimana sih belajar Flutter yang efektif seperti itu. Dan dari pengalaman saya belajar Flutter dan saya belajar nonton roadmap belajar Flutter yang dibikin oleh expert-expertnya si Flutter, saya meringkas yang sekiranya cocok untuk diterapkan di Indonesia seperti itu. Dan ini bisa saya sharing untuk roadmapnya sendiri itu seperti ini. Jadi ketika kita mau belajar suatu framework atau sebuah teknologi, yang pertama yang harus kita pelajari itu yang pertama language-nya gitu. Kayak kita mau ke mana, ke Cina ya. Kalau pengen lancar di Cina ya belajar bahasa Cina gitu. Kalau kita mau ke Eropa yang mayoritas pakai bahasa Inggris ya kita harus belajar bahasa Inggris gitu. Nah, di sini untuk Flutter sendiri dia bahasanya pakai Dart. Jadi wajib untuk belajar bahasa Dart seperti itu. Kayak kalau mau pakai React Native ya wajib belajar JavaScript seperti itu, bahasa JavaScript. Dan kalau untuk Flutter sendiri dia punya bahasa sendiri namanya bahasa Dart ini. Nah, untuk roadmapnya sendiri pertama kita harus kenal bahasanya, terus kita bisa mencoba belajar Dart-nya. Dan Dart sendiri dibagi, kalau yang saya pelajari itu dibagi dua, ya basic sama advance seperti itu. Nah, setelah kita tahu bahasa Dart terus kita belajar basicnya seperti apa, bisa lanjut ke belajar Flutter-nya. Nah, untuk belajar Flutter-nya ini, framework Flutter-nya ini, awalnya kan tuh kita pasti dimulai dengan setup dan instalasi. Di sini kita harus selesai dengan ini sebelum lanjut ke bagian-bagian yang lain gitu. Karena dengan adanya Flutter di laptop kita atau di PC kita, setelah itu kita bisa coding ataupun bisa membuat aplikasi di atasnya seperti itu. Nah, di instalasi ini pun ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di awal seperti itu. Soalnya setup sama instalasi di sini juga nggak nggak mudah gitu, karena pada kenyataannya banyak yang lari ke grup channel Flutter Indonesia dan pertanyaannya tentang seputar instalasi gitu. Nah, instalasi sendiri dibagi ke beberapa sistem operasi seperti itu. Ada Windows, Mac, Linux gitu kan, dan beberapa informasi yaitu kalau kita menggunakan sistem operasi Mac, di sana kita bisa langsung build ini ngedevelop Android, bisa develop iOS juga, aplikasi di iPhone, bisa juga develop desktop untuk di macOS seperti itu. Tapi kalau sistem operasi kita itu Windows, itu kita cuma bisa develop Android dan aplikasi Windows gitu. Ya, selain itu aplikasi web juga bisa. Dan kalau Linux pun sama, Linux itu untuk Android sama untuk Linux dan web seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita diajari untuk belajar Visual Studio, untuk editornya. Rekomendasinya itu ada Visual Studio Code atau Android Studio seperti itu. Nah, untuk lengkapnya nanti ada di bagian lain seperti itu untuk detailnya.
Nah, lalu roadmap selanjutnya setelah kita selesai instalasi, kita mulai belajar tentang frameworknya. Di awal-awal belajar, kita akan disuguhi dengan widget, pengenalan tentang widget itu apa sih gitu kan. Terus nanti ada stateless sama stateful gitu. Karena di Flutter sendiri tuh everything is widget seperti itu. Kayak komponen yang kecil-kecil itu widget, layar widget, gitu, layout widget gitu. Jadi nanti kita akan familiar dengan widget. Nah, setelah itu kita akan dikenalkan dengan material design gitu atau material app. Nah, nanti juga ada Cupertino gitu. Terus bedanya apa kalau material app itu lebih lebih ke Android, kalau Cupertino itu lebih ke iOS gitu untuk tampilannya, look and feel-nya gitu. Setelah itu, setelah kita mengenal ini, sebaiknya kita belajar Git juga. Git. Eh, ini cukup kenal Git, terus kita coba belajar generate SSH key gitu, supaya ketika kita nanti maju untuk bikin aplikasi selanjutnya untuk penyimpanan atau untuk kolaborasi dengan orang lain tuh lebih gampang gitu. Jadi source kita bisa langsung kita simpan di repository yang ada di cloud seperti itu. Nah, setelah itu kita mulai belajar widget, widget yang umum dipakai gitu. Untuk selanjutnya kita bikin sampel-sampel app dengan beberapa dengan widget yang kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi di nomor 6 ini kita nanti belajar tentang apa itu, mungkin app bar, text, layout, ada container, row, column, stack, macam-macam lah, ada bottom sheet gitu, ada dialog dan lain-lain lah. Seperti itu. Terus dari sini kita mau lanjut lagi untuk bikin simple app. Simple app-nya ini nggak perlu masih di seputaran UI, jadi nggak perlu jauh-jauh harus connect ke database, connect ke API seperti itu. Kita cuman fokus untuk bikin layout yang bagus dulu untuk matengin ini widget-widgetnya seperti itu. Nah, setelah itu nomor 8-nya ini ini opsional. Jadi setelah kita belajar UI-nya, opsionalnya itu ya kita belajar desain principle-nya gitu kan. Ada object oriented-nya, ada solid principle atau design pattern gitu. Paling nggak kenal dulu gitu, walaupun belum kita pakai, yang penting kenal dulu seperti itu. Nah, ini kenapa saya nomorin, karena saya anggap untuk belajar Flutter ini seperti kita belajar di sekolah dasar sih gitu, atau sekolah pada umumnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu. Kenapa seperti itu? Karena banyak juga yang saya temui baru belajar Flutter langsung ngomongin soal state management di sini. Ini kelas 15 gitu. Nah, dan rata-rata kalau masih pemula langsung ke sini pasti bingung gitu. Kenapa bingung? Ya karena kelas-kelas yang harus dilewatin itu di bypass sama dia, dan itu akan membuat pusing. Seperti itu. Kayak anak kecil harusnya masuk kelas 1 naik kelas 2, baru masuk kelas 1 langsung dia pengen lompat ke kelas 9 atau ke kelas 10 gitu kan, ke network seperti itu. Oke, kembali lagi, kita tadi jelasin baru sampai kelas 8 ya ceritanya, nomor 8. Setelah kita mengenal ini, terus kita mulai belajar tentang JSON parsing kayak gitu. Di sini kita nanti akan banyak belajar tentang kelas juga gitu kan, untuk kelas dan bikin objek seperti itu. Nah, setelah kita tahu bikin JSON dan lain-lain kelas, nah baru kita masuk ke networking, REST API, HTTP ataupun pakai DIU ataupun pakai semacamnya lah. Seperti itu. Jadi nggak bingung gitu. Kalau tiba-tiba baru install langsung ke REST API gitu, nanti ketemu yang namanya JSON, nanti bingung lagi gitu kan. Jadi biar urut, belajar JSON-nya dulu, belajar tentang map gitu, tentang list, tentang kelas. Nah, kalau udah paham baru ngomongin tentang REST API seperti itu. Jadi lebih enak daripada langsung ke sini bingung, lama, akhirnya kita mau gak mau belajar lagi, mundur. Setelah mundur baru ke sini lagi kan, itu nggak efektif gitu waktunya. Nah, setelah dari JSON terus network, nah setelah itu lanjut ke share preferred ini. Ya, ini kayak nyimpen data di storage-nya handphone gitu. Jadi ini berguna ketika aplikasinya keluar, ketika masuk lagi dia masih login, masih bisa buka fitur-fitur yang memerlukan login. Jadi kayak flow-nya itu kayak kita login, nanti kita dapat kayak akses tokennya nanti
disimpan di server private atau user default atau local storage gitu. Ini ya Android, ini untuk iOS, ini untuk kayak di web seperti itu. Jadi setelah belajar ini networking gitu kan, nanti di sini kita belajar kayak API untuk login gitu. Nah, nanti kita praktekin ke secara private gitu biar ketika kita login, ketika aplikasinya close atau HP-nya mati, ketika masuk lagi dia nggak perlu login lagi gitu. Itu tokennya bisa disimpan di sini seperti itu. Nah, dari sini setelah ini bisa, habis itu kita lanjut belajar database-nya di lokal gitu, di handphone ada namanya SQLite, Hive atau Moore seperti itu. Jadi kayak mungkin teman-teman apa itu kalau pakai kayak Spotify gitu, kenapa dia bisa offline mode gitu ya, itu kemungkinan bisa disimpan di SQLite atau Hive gitu. Seperti itu. Terus setelah dari sini belajar ini Firebase nih. Nah, Firebase ini kayak backend-nya di Flutter gitu. Jadi kalau Flutter front-end-nya, kalau backend-nya nggak mau pakai service sendiri kayak Node.js atau PHP Laravel atau Java gitu kan, Spring gitu. Atau kalau Scala ada yang namanya Play Framework gitu, langsung pakai Firebase ini bisa gitu. Dan ini banyak tutorialnya di YouTube juga gitu. Dan ini nomor 13 ya. Jadi kalau teman-teman baru belajar Flutter langsung masuk ke Firebase, itu juga akan bingung kenapa, karena proses ini nggak dilewatin kayak gitu. Nah, di Firebase ini ada kayak authentication, kayak login pakai pakai email, password, atau login pakai Google, pakai Facebook, pakai Apple ID, pakai GitHub, itu bisa integrasi dengan Firebase gitu. Dia juga ada Firestore untuk database-nya juga, storage itu untuk nyimpen kayak kayak apa itu file-file image, audio atau movie, itu bisa disimpan atau dokumen gitu. Terus ada juga push notification kayak ketika ada notif-notif di handphone itu, ketika aplikasi nggak dibuka dan notifikasi itu pun dia bisa kita integrasi dengan Firebase Remote Config, itu juga kepake juga di aplikasi. Mungkin nggak gitu kelihatan kalau di aplikasi, cuman di backend bisa dipakai dan lain-lain lah istilahnya. Nah, Firebase ini juga lumayan panjang, jadi nanti kalau belajar di sini juga akan lumayan lama gitu. Nah, habis itu, oh ya, biasanya kalau kita ke Firebase itu kita bikin sampel project-project kayak chatting kayak gitu-gitu, yang real time gitu, biasanya pakai Firebase. Terus setelah itu lanjut ke nomor 14-nya ada advance. Itu maksudnya di sini apa itu advance-nya ini. Jadi untuk belajar sini sampai sini itu basic, kita belajar basic pun udah cukup gitu ceritanya. Sama advance dikit-dikit lah gitu. Nah, advance itu apa aja sih di sana? Kayak ya ada list, ada stable, ada lambda, ada function, programming, ada collection, async wait, ada future, kayak tipe-tipe data yang lebih advance lah seperti itu. Nah, dari sini kita belajar di sini, setelah belajar nomor 14 ini baru nih kita ngomongin state management gitu. Nah, ini yang sering ditanyain gitu kan. State management yang bagus apa? Yang bagus apa ya gitu kan. Karena ada yang namanya block atau BLOC, ada provider, velocity X, ada get X gitu kan, yang biasanya diperdebatkan gitu atau diomongin lah gitu. Nah, kalau pada umumnya ketika belajar itu paling direkomendasikan tuh belajar provider dulu gitu. Ini lebih simpel dan mudah dipahami gitu. Setelah itu mulai belajar block ini yang eh, lumayan rumit tapi powerful gitu, dipakai di perusahaan-perusahaan besar gitu. Seperti itu. Nah, setelah itu baru sedikit-sedikit kita belajar animation. Animation tuh kayak apa itu, kayak dari slide ke kanan ke kiri, dari bawah ke atas gitu, atau dari tengah tiba-tiba muncul atau tiba-tiba blur, hilang gitu. Animasi. Nah, setelah itu mungkin belajar tentang testing ya. Testing, ada unit testing, widget testing gitu. Ada TDD, ada arsitektur juga, ada arsitektur dan lain-lain. Ini pun kalau dilewatin bisa, opsional aja untuk awal-awal belajar ya. Cuma nanti kalau kita bikin aplikasi yang besar, sebisa mungkin bekali dengan unit testing ini supaya kita yakin dengan kode yang dibikin gitu. Jadi kita nggak tergantungan testing dengan QA gitu. Lalu nomor 18 ini ada Reactive, ini juga
teknologi yang powerful juga. Setelah itu ya kita belajar tentang package, plugin gitu. Eh, Bagaimana mengalokasikan memori, bagaimana performance, bagaimana connect ke kamera, ke Bluetooth kayak gitu. Nah, setelah itu mungkin juga kita akan belajar render objek seperti apa, widget tree, dan lain-lain gitu. Mungkin kita lebih memperdalam lagi terus bagaimana sih Immutable itu bekerja dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu kita bisa belajar bahasa lain yang nyambung lah dengan Flutter gitu. Kenapa? Karena mau nggak mau sometimes itu kita akan membutuhkan untuk connect ke bahasa natifnya gitu. Kalau di Android ya kita connect ke Kotlin, atau kalau di iOS kita connect ke Swift-nya gitu. Atau kalau web ya nanti ada JavaScript, CSS, HTML-nya seperti itu. Nah, setelah itu ada nomor 22 itu CI/CD, ini kayak automate deploy gitu kan. Jadi kalau kita sudah selesai bikin aplikasi, mau di testing sama QA-nya ada banyak, ada di remote dan lain-lain, biar cepet kita bisa integration ke Firebase distribution gitu. Jadi kalau contoh kayak kita selesai coding, kita push otomatis di build langsung apa itu didistribusiin sama Firebase langsung sampai ke QA, jadi lebih cepat gitu. Nah, setelah itu kita bisa belajar Firebase Analytics atau segmentation atau mix panel gitu. Ini untuk apa? Untuk analisis data pemakai aplikasi kita gitu. Ini dipakai di perusahaan-perusahaan besar, pasti pakai ada mix panel ataupun segmen, pokoknya analitik. Jadi tiap tiap apa itu tiap klik di handphone di aplikasi itu semua disimpan datanya gitu. Jadi dari situ nanti tim BI atau tim data itu bisa nganalisis sebenarnya apa itu user ini dari mulai register, login sampai dia order itu lewat mana aja gitu, dan kenapa order itu nggak terjadi, itu biasanya stucknya di mana gitu. Jadi ketahuan, seumpama ordernya kecil, dia ketahuan blokernya ada di mana gitu kan. Jadi di situ nanti akan ditambahkan fitur atau ada perbaikan seperti itu. Itu fungsinya analitik gitu. Setelah itu mungkin baru belajar app testing ini, bagaimana sih biar aplikasi kita itu bisa compatible di semua handphone lah seperti itu. Nah, lalu setelah itu belajar ini deployment, kayak bagaimana sih rilis gitu di App Store, di Play Store gitu. Terus bikin privasinya, policy-nya gitu kan, supaya rilis ke sana gitu, protokolnya, guideline-nya untuk rilis di Play Store atau App Store itu seperti apa. Nah, ini untuk apa? Untuk roadmap-nya yang saya bikin berdasarkan ini pengalaman-pengalaman dari senior expertnya Flutter di dunia gitu kan. Saya sering nonton yang apa itu kayak dari India, dari Amerika, dari Eropa kayak. Oke, untuk sementara seperti itu dulu dari saya, sharing saya tentang roadmap belajar Flutter. Setelah ini nanti mungkin saya akan masuk ke bab ini, language dulu. Dan untuk dapetin roadmap yang saya buat ini, teman-teman bisa join ke grup WhatsApp yang linknya akan saya bagikan di description. Nanti join aja, terus minta roadmapnya di sana. Nanti saya atau teman-teman yang ada di grup itu akan share untuk roadmapnya di sana. Oke, terima kasih.